Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Haripurnomo dari Prodi Magister PGMIA akan mempresentasikan metodologi dan pendekatan metode metode dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Husnul Khotimah MAG dengan mata kuliah pendekatan studi Islam. Pemahaman secara mendalam terhadap teks-teks Al-Quran mutlak dibutuhkan dalam rangka memaknai kehidupan manusia di dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat merupakan tujuan akhir sebuah kehidupan. Keseimbangan hidup dunia dan akhirat menjadi kebutuhan bagi umat manusia, agar ia tidak terjebak pada salah satunya saja. Pemahaman masyarakat terhadap Islam masih bersifat parsial, belum utuh. Yang demikian boleh jadi akibat proses pengkajian Islam belum tersusun secara sistematis dan tidak disampaikan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Oleh karena itu, Mukti Ali berpendapat bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode diperlukan agar dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. Metodologi studi Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam yang telah diberi kekayaan alam yang melimpah dari umat lain, di antaranya berupa minyak, dan diberi anugerah Al-Quran, peta kehidupan yang terjamin keasliannya, mestinya menjadikan umat Islam maju dan sejahtera. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata meta dan hodos, metodos. Meta artinya melewati dan hodos artinya jalan atau cara. Metodos berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan logos artinya ilmu. Dalam hubungan ini, Abraham Kaplan 1964 menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian atau studi. Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berbeda tujuan dan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai pengetahuan atau Islamologi. Ruang lingkup studi Islam. Agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dalam agama.
termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jenis-jenis pendekatan yang dibutuhkan dalam studi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan historis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisanya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Yang kedua, pendekatan filosofis. Yang dimaksud adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan analisis spekulatif. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Sarjono Sukanto mengartikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan nilai. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahnya di bidang ekonomi, dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Kedua, sejarah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang atau perspektif. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk dari tuntutan modernitas dan globalisasi dalam mengkaji Islam yang saintifik dan secara serius melibatkan berbagai pendekatan. Kerangka pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Paradigma interdisipliner atau dalam istilah Muhammad Amin Abdullah adalah interkonektisitas, merupakan asumsi untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. Beberapa pendekatan interdisipliner. Yang pertama, pendekatan filsafat. Secara harafiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Dari segi sosiologi ini, pendekatan terhadap agama telah melahirkan berbagai teori. Di antara teori-teori itu, yang sangat terkenal adalah tingkatan, yang salah satu implikasi teologis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pendekatan sejarah. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada dalam empiris dan historis. Dewasa ini, kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesolehan atau berhenti disampaikan pada acara keagamaan saja, melainkan harus dipahami dan dikaji lebih mendalam sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Dari uraian yang sudah disajikan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan studi Islam, kita harus menguasai metodologinya. Di dalam studi Islam juga terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai alat untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti pendekatan sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologis. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.